Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Tentu kita tahu dengan rukun Islam, di antaranya mengucap syahadat, di antaranya sholat, dan di antaranya puasa. Yang mana tentu kita tahu ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Baik puasa wajib dan puasa sunnah itu jika kita berpuasa, maka Sang Pencipta sendiri yang akan membalasnya. Dan tidak ada yang tahu berapa balasannya, saking besarnya pahala puasa. Dan tentu kita tahu, bagi orang yang berpuasa, itu akan memasuki pintu surga yang khusus untuk orang yang suka berpuasa. Lalu ada beberapa kitab yang menjelaskan bahwa puasanya itu tetap sah, tapi pahalanya hilang. Silakan buka kitab Risalah Jamiah dan lain-lain sebagainya. Di antara yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah menggosip, menggibah, menggunjing orang. Itu bisa menghilangkan pahala puasa. Lalu ada seorang tabi'in. Tabi'in ini adalah seseorang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi. Yang mana tabi'in ini dipanggil dengan Abul Aliyah. Pernah mengatakan yang artinya, orang yang sedang berpuasa itu berada dalam ibadah selama tidak menggunjing siapapun, meski dalam kondisi tidur di kasurnya. Nah, jadi dari perkataan beliau bisa dipahami bahwa seseorang berpuasa tetap dinilai ibadah sekalipun dia tidur, dengan catatan selama berpuasa dia tidak menggosip, tidak menggibah, tidak menggunjing siapapun. Jika dia melakukan itu, maka dia puasanya tetap sah, tapi tidak dinilai ibadah. Dan seperti di kitab lain menjelaskan, pahalanya tidak ada. Dia hanya menahan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Lalu ada seorang perempuan yang bernama Hafsah binti Sirin mengomentari hal ini dengan mengatakan yang artinya, betapa indahnya ibadah pada saat aku tidur di kasurku. Silahkan buka kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab halaman 168. Artinya apa? Seseorang tidur tetap dinilai ibadah. Apa itu? Dia puasa, dia tidur, dan selama puasanya dia tidak menggunjing, tidak menggosip, tidak menggibah orang lain. Dan juga seandainya disuruh memilih lebih enak mana, lebih bagus mana, puasa cuma tidur saja seharian, dengan puasa tidak tidur tapi suka gibah, suka gosip, maka jawaban yang paling tepat adalah
dia puasa, tidak banyak tidur, tidak gibah, tidak gunjing, tidak gosip. Itu yang paling bagus. Tapi jika dia tidak bisa, maka tidur seharian ketika puasa itu lebih bagus dibandingkan dia tidak tidur tapi gibah, gunjing, dan lain sebagainya. Tentu dia bangun ketika waktu sholat sudah tiba. Tapi yang paling bagus lagi, dia tidak banyak tidur, tidak gibah, tidak gosip, tidak gunjing, dan lain-lain. Nah, itu lebih bagus. Tapi jika tidak bisa, silakan tidur selama-lamanya. Tapi ketika waktu sholat sampai, bangun untuk sholat. Lalu tentu ketika kita puasa itu dianjurkan untuk banyak beribadah. Terserah mau ibadah zikir, sholawat, bersedekah, atau membaca Al-Quran. Lalu biasanya saya pribadi waktu jadi santri pondok dulu, itu ada jadwal tertentu dari pondok ketika bulan puasa mengaji, membaca Quran dari zuhur sampai sebelum asar. Nah, itu kan jenuh tuh, bosan tuh. Lalu bagaimana caranya agar ketika membaca Al-Quran tidak jenuh, tidak bosan? Salah satunya adalah ada perkataan pemimpin umat Islam yang ketiga, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau pernah mengatakan yang artinya, andai hatimu benar-benar bersih, niscaya engkau tidak akan pernah bosan untuk membaca firman-firman Allah. Silahkan buka di dalam kitab Az-Zuhdu, karya seorang ulama yang bernama Ahmad, nomor 686. Nah, jadi kenapa kita bosan ketika membaca Quran? Kenapa kita jenuh ketika membaca Quran? Ternyata hati kita kotor, hati kita tidak bersih. Bukti hati kita kotor adalah kita suka gosip, suka gibah, suka gunjing, suka berdusta, suka melakukan maksiat, suka janji palsu, dan lain sebagainya. Suka berkata perkataan yang kotor. Itu menandakan hati kita kotor, tidak bersih. Karena itulah kita bosan, kita jenuh membaca Al-Quran. Dan anehnya, tidak ada maksud untuk jahat sangka. Tapi anehnya, banyak pemuka agama yang kita lihat di YouTube, di TikTok, atau dunia nyata, secara terang-terangan di publik mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan, berkata kotor. Seperti, ya Anda bisalah menilainya, banyak ulama yang dianggap ulama tapi mereka berkata kotor. Menurut Anda, apakah hati mereka bersih atau hati mereka kotor? Silakan tulis di kolom komentar. Sebagai pemuka agama, tapi dia berkata kotor, berkata yang tidak baik, berkata kebun binatang, dan lain sebagainya. Nah, jadi salah satu penyebab kita jenuh atau bosan membaca Al-Quran itu adalah hati kita masih kotor, tidak bersih. Itu perkataan Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai sini semoga ibadah kita diterima, semoga puasa kita tidak hanya menahan rasa lapar dan haus, semoga kita bisa masuk pintu surga
yang khusus untuk orang berpuasa. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.